Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Ma'rufah, NIM 18041344002 dari IPS 2018A akan menyampaikan keterampilan membuka, keterampilan bertanya, keterampilan menjelaskan, dan keterampilan menutup dalam pembelajaran. Oke, saya akan memulainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua hari ini? Ibu harap kalian semua baik-baik saja ya. Oke, sebelum memulai materi hari ini, saya meminta untuk kalian semua berdoa terlebih dahulu. Siapa di sini yang biasanya memimpin doa? Ketua kelas ya? Oke, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Selesai. Nah, agar kalian bersemangat untuk memulai pelajaran hari ini, Ibu meminta kalian untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya, siapa di sini? Ayo, angkat tangan yang mau memimpin menyanyikan lagu Indonesia Raya. Di sini, di samping saya. Maju ke depan, ayo. Oh, Mbak Linda ya. Ayo silakan Mbak Linda ke sini. Oke, baik, selesai. Sebelum memulai materi, saya akan mengabsen kalian satu persatu. Di sini di kelas 9A ada 30 siswa ya. Saya akan mengabsen dari absen pertama. Ananda hadir, Angelika hadir, Ayu hadir, Dandi hadir, Erica hadir, Linda, oh tadi ya yang memimpin, hadir, Nurul hadir. Baik, jadi dari 30 siswa tadi yang tidak hadir ada 2 ya, yakni Reni sama Nur. Baik. Oke, saya akan memulai materinya. Jadi materi hari ini saya akan menjelaskan mengenai perubahan sosial budaya. Nah, perubahan sosial budaya ini standar kompetensinya memahami perubahan sosial budaya dengan kompetensi dasar 3.1 dan 3.2 kelas 9. 3.1 ini mendeskripsikan perubahan sosial budaya pada masyarakat. Dan 3.2-nya KD-nya menguraikan tipe masyarakat dalam menyikapi perubahan. Oke, sebelum mulai pelajaran, Ibu akan bertanya, siapa di sini tadi malam atau tadi pagi yang sudah membaca materi tersebut? Silahkan berpendapat, ayo angkat tangan. Pasti kalian sudah belajar kan tadi malam atau tadi pagi tadi sebelum memulai materinya? Ayo dijelaskan dengan bahasa sendiri kalian sendiri, bahasa kalian sendiri. Oke, tidak ada yang angkat tangan ya. Baik, saya akan menjelaskan. Apa sih hakikat dari manusia itu? Manusia itu adalah makhluk sosial di mana tidak dapat hidup sendiri. Nah, masyarakat ini bersifat dinamis. Dinamis ini diartikan sebagai selalu mengalami perubahan dan perkembangan. Dan pengertian dari masyarakat secara umum adalah kumpulan dari individu yang menempati suatu wilayah tertentu dan memiliki tujuan tertentu. Oke, memasuki pengertian perubahan sosial. Nah, perubahan ini diartikan menyangkut kehidupan manusia dengan lingkungan kehidupan, baik berupa lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Menurut Selo Sumarjan dan Suleman Sumardi, perubahan sosial adalah semua perubahan pada lembaga kemasyarakatan atau pada suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, mencakup nilai, sikap, pola perilaku di antara kelompok dalam masyarakat. Sedangkan menurut ahli J.J. Gilin dan J.P. Gilin menyatakan bahwa perubahan sosial adalah suatu variasi cara-cara hidup yang telah diterima, baik yang timbul karena kondisi geografis, kebudayaan material, komposisi penduduk, ideologi, maupun karena adanya penemuan baru dalam masyarakat tersebut.
Nah, dari dua pengertian di atas dapat disimpulkan lagi pengertian perubahan sosial itu, yakni perubahan sosial itu tidak hanya terjadi pada satu aspek saja, tapi terhadap struktur sosial dan lembaga sosial, serta dalam berbagai aspek kehidupan. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Silakan angkat tangan. Nanti akan saya beri poin loh. Nah, poin tersebut akan menjadi nilai tambahan kalian. Belum ya? Belum ada yang tanya. Oke, saya akan lanjutkan lagi. Ada beberapa ciri yang berkaitan dengan perubahan sosial. Menurut Muri mengemukakan sebagai berikut, ada 5. Yang pertama ya, cirinya adalah bagi masyarakat atau kebudayaan manapun, perubahan dapat berlangsung cepat dan berlaku tetap. Yang kedua, perubahan itu bersifat sementara maupun secara terpisah karena perubahan sosial terjadi dalam rangkaian yang berurutan. Ketiga, perubahan sosial memiliki asas ganda. Keempat, isu dan inovasi akan mempengaruhi terjadinya perubahan sosial. Kelima, perubahan sosial akan memberi akibat suatu pengalaman individu yang lebih luas. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Masih belum ya? Oke, saya akan melanjutkan lagi ya, bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Nah, bentuk perubahan sosial budaya ini dibedakan menjadi 2, yakni yang pertama, perubahan lambat dan perubahan cepat. Yang kedua, perubahan kecil dan perubahan besar. Nah, selanjutnya ada perubahan lambat. Perubahan lambat ini perubahan yang memerlukan waktu lama atau disebut dengan evolusi. Sedangkan untuk perubahan cepat adalah perubahan masyarakat yang berlangsung dengan cepat dan mendasar atau dinamakan dengan revolusi. Nah, dalam perubahan revolusi ini atau perubahan cepat dapat direncanakan terlebih dahulu atau juga tanpa rencana. Dan dibedakan lagi menjadi 2, yakni perubahan progres dan perubahan regres. Perubahan progres ini adalah perubahan yang membawa keuntungan terhadap kehidupan masyarakat. Sedangkan untuk perubahan regres adalah perubahan yang membawa suatu kemunduran bagi masyarakat. Jadi diingat ya, kalau progres itu keuntungan, kalau regres itu membawa kemunduran. Nah, menurut para ahli ilmu sosial, agar suatu revolusi atau perubahan cepat dapat terjadi, harus ada syarat tertentu yang harus dipenuhi. Syaratnya antara lain, 1. Harus ada keinginan umum untuk mengadakan perubahan. 2. Adanya seorang pemimpin atau sekelompok orang yang dianggap mampu untuk memimpin masyarakat. 3. Pemimpin harus dapat menampung keinginan masyarakat. 4. Pemimpin tersebut harus menunjukkan tujuan pada masyarakat. 5. Harus ada keadaan yang baik untuk memulai suatu gerakan. Nah, dari perubahan lambat dan perubahan cepat tadi, apa ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Ayo ke 30 siswa, ada yang ditanyakan belum? Belum ya, baik. Nah, sedangkan bentuk perubahan sosial yang kedua adalah perubahan kecil dan perubahan besar. Perubahan kecil ini adalah perubahan yang tidak membawa pengaruh langsung atau berarti bagi masyarakat. Apa ada yang dapat memberikan contoh bagaimana perubahan kecil itu? Oke, ayo silahkan. Nomor absen berapa ya? 3, Angelica, ayo. Apa contoh dari perubahan kecil?
Nggak apa-apa, nggak usah takut salah, kita semua belajar bersama-sama ya. Oke, nggak apa-apa, jawabannya baik. Kasih oplos dong untuk temannya. Kasih tepuk tangan. Nah, saya akan memberikan contoh ya untuk perubahan kecil ini. Misalnya itu adalah perubahan mode pakaian. Kenapa perubahan mode pakaian termasuk dalam contoh perubahan kecil? Karena mode pakaian meskipun sering terjadi pada masyarakat, tetapi tidak akan membawa pengaruh apa-apa bagi masyarakat secara keseluruhan, karena tidak mengakibatkan perubahan pada lembaga kemasyarakatan. Yang kedua ini adalah perubahan besar. Perubahan besar dapat diartikan sebagai perubahan yang membawa pengaruh langsung bagi masyarakat. Nah, saya akan bertanya lagi. Selain Angelica loh ya tadi yang mau menjawab contoh. Siapa di sini yang mau memberikan contoh? Ayo, angkat tangan, saya akan memberikan poin. Angkat tangan, silahkan. Jangan takut salah ya, nggak apa-apa, kita semua itu belajar. Oke, untuk tadi yang bernama siapa? Linda ya. Ayo silahkan Linda. Contoh dari perubahan besar. Oke, jawabannya menarik ya. Jawabannya tadi adalah proses industrialisasi. Menurut Linda itu industrialisasi itu ya benar, karena masyarakat yang tadinya agraris menjadi industrialisasi itu merupakan contoh perubahan besar karena membawa pengaruh kepada berbagai lembaga kemasyarakatan seperti hubungan kerja, sistem kepemilikan tanah, dan hubungan kekeluargaan. Oke, Linda tadi ayo dikasih aplaus dong. Silahkan untuk yang lain bisa memberikan contoh yang lain selain Angelica dan Linda. Belum ya? Atau tidak ada? Oke, saya lanjut. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai perubahan yang dikehendaki dan perubahan yang tidak dikehendaki. Perubahan yang dikehendaki ini atau direncanakan merupakan perubahan yang dilaksanakan oleh pihak yang menghendaki perubahan. Nah, pihak tersebut dinamakan agent of change. Ya, agent of change ini merupakan seseorang atau sekelompok orang yang mendapat kepercayaan masyarakat sebagai pemimpin satu atau lebih lembaga kemasyarakatan. Nah, sedangkan perubahan sosial yang tidak dikehendaki ini atau tidak direncanakan merupakan perubahan yang terjadi tanpa dikehendaki, berlangsung di luar jangkauan masyarakat dan dapat menyebabkan timbulnya akibat sosial yang tidak diharapkan masyarakat. Nah, perubahan sosial budaya ini dapat bersumber dari masyarakat itu sendiri maupun dari luar masyarakat. Oke. Untuk perubahan sosial yang tidak dikehendaki dan dikehendaki, apa ada yang ditanyakan? Silahkan. Baik. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan sosial budaya. Nah, faktor yang pertama ya berasal dari dalam masyarakat. Di antaranya ada 4. Yang pertama, bertambah atau berkurangnya penduduk. Kedua, adanya penemuan baru. Ketiga, pertentangan masyarakat. Keempat, terjadinya pemberontakan atau revolusi. Nah, sampai di faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan berasal dari dalam dahulu ya. Nah, untuk minggu depan selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan sosial budaya dari luar masyarakat. Sampai tadi ada faktor yang ada 4 ya, faktor yang mempengaruhi perubahan sosial budaya dari dalam ada 4. Silahkan kalian mencari tadi pengertian serta menjelaskannya, atau juga dapat diberikan contoh dan dikumpulkan minggu depan. Nah, untuk saat ini
materi yang saya berikan sudah selesai. Mohon maaf jika ada banyak kesalahan kata. Semoga materi hari ini bermanfaat untuk kalian ke depannya. Tetap semangat belajar untuk menggapai cita-cita. Nah, dari pelajaran hari ini kita akan menyimpulkan ya, pembelajaran hari ini mengenai perubahan sosial budaya. Jadi perubahan itu menyangkut kehidupan manusia dengan lingkungan kehidupan, baik berupa lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Oke, saya akhiri. Wabil taufik wal hidayah, wal ida wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, tetap semangat, jangan pantang menyerah. Terima kasih.